Selamat siang teman-teman sekalian, teman-teman lah ya, rekan-rekan sekalian, kolega sekalian. Kali ini kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan mengenai laporan terbaru Auriga Nusantara dan Earthsight. Earthsight itu sebuah lembaga yang berkantor di London. Ini investigasi selama 18 bulan. Kami ke lapangan, menganalisis data dan seterusnya, nanti akan termasuk undercover, nanti akan dipaparkan oleh Hilman. Tapi sebelum kita ke paparan Hilman, kita simak dulu video pembuka sebagai ininya. Masyarakat itu sebenarnya bergantung dengan hutan dulunya itu kan. Kalau kita ini memang dimanjakan ke alam. Masih dekat pengambilannya, tapi sekarang agak jauh. Jadi sekarang masyarakat nggak ada lagi yang dicari bekerja kayu seperti dulu, nggak ada lagi. Karena perusahaan yang menguasai segala tanah, segala lahan kami. Oh, what kind of? Okay. And so you don't buy deforestation? No. No. Nah, kalau kita tidak melestarikan, siapa yang diharapkan oleh anak cucu kita kemudian? Ya, begitu tadi. Jadi sekilas itu sudah memperlihatkan bahwa kami masuk ke hutan demi hutan, terus mengikuti kayunya juga sampai ke pabrik pembeli di Indonesia. Kami kunjungin pabrik-pabrik sepanjang Pantura. Terus juga kami menemui beberapa di Jakarta, pemilik-pemilik perusahaan. Terus tak berhenti di sana, kami pun juga ketemu dengan para pembeli di Eropa. Dan semua temuan ini sudah kami suratin kepada mereka, sangat detail, dan bisa saya simpulkan bahwa tidak ada bantahan terhadap data-data yang kami punya. Jadi nanti detailnya saya akan langsung minta Hilman memaparkan sebelum kita nanti bisa berdiskusi. Silakan. Makasih banyak Bang Timar. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hilman dari Auriga sebagai juru kampanye. Seperti yang kita tahu bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah mengesahkan satu peraturan yang membatasi komoditas dari lahan yang terdeforestasi pasca 31 Desember 2020. Namun demikian, kami masih menemukan bahwa ada jejak deforestasi Kalimantan di pasar produk kayu Uni Eropa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kami dalam melakukan studi ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan identifikasi rantai pasok kayu dari Indonesia ke Uni Eropa, kemudian identifikasi pemasok eksportir, termasuk menganalisis lebih jauh tentang dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri atau RPPBI. Yang ketiga, kami melakukan analisis tutupan lahan di konsesi pemasok, termasuk analisis melalui citra satelit. Yang keempat, kami juga melakukan kunjungan lapangan sebagai bentuk verifikasi lapangan. Seluruh data hasil analisis, data-data yang kami dapatkan, kemudian kami fokuskan pada perusahaan yang terkonfirmasi membeli atau mengekspor kayu deforestasi pada tahun 2024. Di dalam laporan ini kami mengecualikan setiap perusahaan Uni Eropa yang membeli kayu tersertifikasi independen seperti PEFC atau FSC, dengan asumsi bahwa kayu yang mereka beli itu tidak bersumber dari lahan
deforestasi. Dan kami juga tidak sedang mengatakan bahwa mereka telah mengimpor kayu deforestasi, melainkan kami menjelaskan bahwa ada paparan kayu deforestasi dalam rantai pasok mereka dan berpotensi berisiko tinggi sehingga layak untuk ditinjau. Istilah kayu deforestasi ini kami gunakan untuk merujuk pada kayu yang dihasilkan dari pembukaan hutan alam, bukan dari selective logging atau dari tebang pilih. Sebab dalam pandangan kami bisa jadi bahwa metode selective logging itu lebih berkelanjutan gitu ya, dengan catatan bahwa operasionalnya tidak merusak atau mengganggu fungsi ekologi dari hutan itu sendiri. Kami juga tidak memasukkan kayu yang dipanen dari hutan tanaman sebagai kayu deforestasi atau kayu-kayu akasia atau eukaliptus gitu ya, hutan tanaman industri di kita. Nah, dari analisis yang kami lakukan pada tahun 2024 melalui RPBBI, kami berhasil mengidentifikasi lebih dari 60 industri kayu yang menampung kayu deforestasi dengan total mencapai 500.000 meter kubik. Nah, angka ini gabungan dari tadi areal penyiapan lahan untuk hutan tanaman dan izin lainnya termasuk izin pemanfaatan kayu. Kalau kita lihat secara nasional, kayu yang bersumber dari areal penyiapan lahan untuk tanaman, untuk hutan tanaman itu lebih banyak mendominasi yang didapatkan dari 60 industri kayu ini, dan menariknya 79%-nya itu ditampung oleh industri kayu di Kalimantan. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya sistem informasi yang ada di Kementerian Kehutanan itu dapat diandalkan gitu, sudah dapat kuat dan bisa diandalkan untuk menelusuri rantai pasok industri kayu di Indonesia gitu. Bahkan kita juga bisa mendapatkan gambaran yang jelas gitu tentang hubungan antara industri kayu dengan sumber deforestasinya. Nah, hasil pendalaman lebih lanjut dari 60 industri kayu yang berhasil kami identifikasi di tahun 2024 itu membawa kami pada 5 perusahaan yang menjual kayunya ke Uni Eropa dengan total volume mencapai 23.000 meter kubik. 5 diantaranya ada PT Basri Industrial, ada Putra Buana Indonesia Wood Industry, Wijaya Triutama Plywood, Korindo Arya Bimasari, dan Kayu Multiguna Indonesia. Daftar perusahaan ini itu termasuk 4 dari 5 perusahaan yang mendapatkan kayunya, termasuk 4 dari 5 perusahaan yang mendapat kayu pasokan terbesar di tahun 2024. Nah, di urutan kelimanya itu ada PT Kayu Lapis Alam Murni yang ternyata di tahun 2025 dia turut melakukan ekspor ke Italia. Artinya 5 besar ini yang mendapatkan kayu total 43% kayu deforestasi Indonesia di tahun 2024 seluruhnya menjual kayu ke Uni Eropa. Kayu Lapis Alam Murni ini juga yang kami sebut dalam laporan Unhappy Campers. Dia menyuplai kayu ke salah satu industri kendaraan rekreasi di Amerika Serikat. Ini alur perdagangan kayu deforestasi yang berhasil kami identifikasi. Yang pertama ada PT Basri Industrial. Jadi PT Basri Industrial ini mendapatkan kayu deforestasi dari 3 konsesi, ada PT Tanjung Redep Hutani, Industrial Forest Plantation, dan PT Bumi Hijau Prima. Sebagian kayu yang ia peroleh di tahun 2024 bersumber dari tebang pilih, kemudian sumber lain, dan hanya 6% yang bersumber dari perkebunan hutan tanaman masyarakat. Di tahun yang sama, mereka melakukan ekspor. 15% dari total ekspor pada tahun itu pergi ke Uni Eropa yang diterima oleh Seiton di Belgia, ada Impan, kemudian juga ada Fepco Internasional di Belgia. Sisanya mereka turut melakukan ekspor ke Amerika, kemudian beberapa negara di
Asia juga. Kemudian untuk Korindo Arya Bimasari, dia mendapatkan kayu deforestasi hanya dari satu konsesi dari PT Indosubur Sukses Makmur yang proporsinya tidak terlalu besar, sebab sebagian besar yang diperoleh oleh Korindo Arya Bimasari ini dari selective logging, kemudian ada kayu perkebunan dan sumber lainnya sebesar 34%. Di tahun yang sama, proporsi ekspor ke Uni Eropa juga tidak begitu besar, 9%, dan diterima oleh Fepco Internasional, Seiton, dan beberapa perusahaan di Jerman dan Belanda. Meskipun kayu yang dikirim oleh Korindo ini tersertifikasi PEFC, namun kami menemukan ada 1.800 meter kubik yang belum tersertifikasi PEFC. Untuk kayu multiguna Indonesia mendapatkan kayu deforestasi dari 4 konsesi, ada Bina Sarana Sawit Utama, Geraha Equity Investment, Industrial Forest Plantation, dan Agro Borneo Lestari. Dengan total 9% dari total keseluruhan pasokan kayu yang didapat pada tahun 2024. Sisanya ada 57% yang telah bersertifikat FSC dari tebang pilih, kemudian ada kayu perkebunan dan sumber lainnya termasuk limbah 19%. Di tahun yang sama, proporsi ekspornya cukup besar ke Uni Eropa, sebesar 73% dari volume ekspor di tahun 2024. Diterima oleh Fepco Internasional, kemudian Timber Trade Connection BV, Deckerhout, International Plywood, dan beberapa perusahaan di Bulgaria, Belgia, Belanda, dan Jerman. Sisanya 27% ya ekspor ke Inggris, India, Jepang, dan Timor Leste juga. Kemudian ada Putra Buana, dia mendapatkan kayu deforestasi dari 3 konsesi, ada Indosubur Sukses Makmur, Kaltim Bumi Palma, dan Tanjung Redap Hutani dengan total mencapai 29,4% dari keseluruhan pasokan yang didapat pada tahun 2024. Sisanya dari penebangan selektif 67,8% dan beberapa kayu gelondongan dari sumber lain. Di tahun yang sama, proporsi ekspor Putra Buana juga cukup besar, 88% yang pergi ke Uni Eropa dan diterima oleh kurs di Jerman dan beberapa perusahaan lain di Belgia, Prancis, termasuk juga Belanda. Dan yang kelima ada Wijaya Triutama yang mendapatkan kayu dari PT Tanjung Redap Hutani, Bumi Hijau Prima sebagai kayu deforestasi dengan proporsi 11,7% dari keseluruhan pasokan yang diterima di tahun 2024. Sisanya mereka dapatkan dari penebangan selektif, kemudian kayu bulat hutan alam, dan kayu perkebunan. Proporsi ekspor ke Uni Eropa relatif kecil, hanya 0,75% yang diterima oleh Impan di Jerman. Beda aja, Bang. Yang kiri itu berarti kan yang hijau itu adalah yang konsesi yang deforestasi ya. Industrinya yang warna merah, yang biru semua yang ke Eropa kan? Betul. Ya. Nah, karena kita mengecek ini melalui RPBBI, jadi RPBBI ini dokumen industri, di sana kita bisa ngelihat sumber kayunya, makanya kita pisahkan kayu yang hijau, kalau tabel yang hijau tadi dia sumber konsesi, kemudian yang biru itu negara asal yang kita dapat dari Bill of Landing dan segala macam dokumen perdagangan internasional. Nah, dari daftar nama pemasok itu lantas kami coba untuk menganalisis lebih jauh tentang pemasok-pemasok yang kami identifikasi sebagai kayu deforestasi ini, juga melakukan kunjungan lapangan untuk mencari tahu lebih jauh selain adanya deforestasi, apakah ada kejadian lain yang dipicu oleh kehadiran konsesi di lokasi tersebut. Yang pertama ada Industrial Forest Plantation yang kita tahu dari 2021 sampai Juni 2025 dia telah membuka lahan cukup besar, 15.000 hektar dan 1.900 hektarnya berada di lahan gambut, dan hampir seluruh konsesi IFP ini merupakan habitat orang hutan dalam lanskap Kahayan Kapuas. Gak hanya menghilangkan tutupan hutan dan merusak habitat orang hutan serta gambut,
berdasarkan informasi lapangan juga bahwa IFP ini turut memicu konflik dengan penduduk setempat, khususnya di Desa Humbang Raya, yang desanya itu tumpang tindih dengan sebelah selatan konsesi. Yang kedua ada BHP, lokasinya tepat di utara IFP. Jadi kalau dilihat poligonnya itu dia bersinggungan dengan poligon IFP. Dari sejak tahun 2021 hingga 2025 Juni, BHP telah melakukan deforestasi seluas 1.615 hektar. Karena areanya berdekatan dengan IFP, otomatis area BHP ini juga merupakan habitat orang hutan. Dan sebagian wilayahnya itu tumpang tindih dengan konsesi sawit serta tambang. Di 2021 kami menemukan ada deforestasi seluas 31 hektar ya di area yang tumpang tindih dengan konsesi sawit, tambang, dan BHP ini. Sama seperti IFP, kehadirannya juga memicu konflik karena ada janji yang belum ditepati oleh BHP untuk memberikan tanaman penghidupan kepada masyarakat lokal di sekitar konsesi. Kemudian yang ketiga ada Indosubur Sukses Makmur yang kami sebut juga dalam laporan Unhappy Campers. Sejak 2021 hingga 2025 telah melakukan deforestasi seluas 1.200 hektar yang sebagian besar konsesinya juga sebagai habitat orang hutan dalam lanskap Sangkulirang, dan bahkan sebagian wilayahnya merupakan wilayah kars yang kita tahu sebagai wilayah penting konservasi air. Sama seperti dua sebelumnya, kehadirannya juga memicu konflik sebab kehadiran ISM ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat Dayak Teluk Sumbang untuk mendapatkan madu hutan sebagai salah satu penghasilan utama masyarakat lokal di sana. Yang keempat, terakhir, ada konsesi sawit, Bina Sarana Sawit Utama sejak 2021 hingga 2025 Juni telah mendeforestasi seluas 1.113 hektar dengan 18%-nya berada di lahan gambut. Kemudian sebagian konsesinya juga termasuk habitat orang hutan, dan lebih parah lagi, area ini tumpang tindih dengan 5 perusahaan tambang dan 1 penebangan kayu dengan total tumpang tindih seluas 15.000 hektar. Sama dengan 3 yang lain, kehadiran konsesi ini juga turut memicu konflik dengan penduduk setempat karena pembukaan lahan yang dilakukan oleh BSSU ini telah menghancurkan lahan yang selama ini dianggap keramat oleh penduduk setempat. Atas temuan kami dalam laporan ini, dengan hati terbuka tentu kami merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah. Yang pertama, untuk menerbitkan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tutupan hutan alam yang tersisa. Yang kedua, mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin monokultur dan tambang dalam kawasan hutan untuk memastikan bahwa tidak ada deforestasi di dalamnya. Yang ketiga, perbaikan sistem jaminan legalitas kayu agar kita dapat memastikan tidak adanya penerbitan SPLK bagi kayu terdeforestasi. Kemudian juga sebagai langkah meningkatkan transparansi, termasuk memastikan akses kepada masyarakat sipil terhadap dokumen-dokumen atau sistem kunci seperti RPBBI, SIPUH, dan lain-lain, dan juga sebagai langkah penyediaan ruang publik yang aman dan memadai bagi pemantau hutan independen. Dan yang keempat, mewajibkan setiap pemilik izin dalam kawasan hutan untuk mengidentifikasi dan menyampaikan secara terbuka ke publik tentang keberadaan satwa ikonik dan atau dilindungi yang terdapat di dalam konsesi. Ini beberapa gambar lapangan di areal deforestasi. Ini IFP di Kalimantan Tengah. Kemudian ini Bumi Hijau Prima di Kalimantan Tengah juga, tepat di utaranya Industrial Forest Plantation.
Kemudian ini Bina Sarana Sawit Utama di Kalimantan Tengah juga konsesi sawit. Dan ini yang terakhir Indo Subur Sukses Makmur ada di Kalimantan Timur. Untuk laporan lengkap teman-teman bisa akses di barcode ini. Ada press release, gambar lapangan, dan juga laporan full ya. Laporan full ada 2, ada laporan penuh dengan ada appendix yang juga penuh informasi yang bisa teman-teman explore. Mungkin cukup sekian dari saya, Bang Timur. Kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Iya, makasih Man. Sekitar 3 minggu lalu kali ya. 3 minggu lalu kami sudah memaparkan semua ini ke Dirjen PHL dan seluruh direktur di bawahnya gitu. Kebetulan semuanya hadir menerima kami saat itu. Lagi-lagi tidak ada juga sanggahan. Jadi yang kami bayangkan adalah bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa hutan-hutan Indonesia tidak lagi dihabisi hanya untuk menghasilkan kayu-kayu atau deforestasi, dan ini semua hampir semua ya, semua di habitat orang hutan. Dan sebenarnya yang kami lakukan adalah kami punya data tiap tahun, jadi kami sengaja menaikkan khusus data 2024 agar datanya fresh. Sementara 2015 berjalan, dan kita tahu beberapa waktu lalu, tidak lama berselang, seminggu lalu atau 2 minggu lalu gitu, European Commission meminta penundaan lagi EUDR yang tadinya sudah mestinya berlaku tahun lalu, dan ini sebenarnya juga tadinya kami siapkan untuk tahun lalu, jadi menunda lagi mereka setahun. Sekarang mau diminta ditunda lagi setahun. Jadi kita sedang berada di situasi suasana di negara kita hutannya kayak dianggap gak penting. Di Eropa juga sedang melemah standarnya. Jadi mungkin diskusi kita bisa akan mengarah ke atau menemukan nanti apa yang perlu kita dalami, bagaimana kita melakukan pressure agar hutan kita tidak banyak dirusak lagi, ataupun pasar bagaimana untuk tidak membuka ruang lagi bagi kayu-kayu deforestasi. Saya pikir ini sebagai pengantar, nanti selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Ini kita buka suasananya dialog saja, itu secara sesama kita. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa nanti ini rekaman kita ini akan tentu akan kami saring, yang akan kita naikkan di YouTube Auriga gitu. Saya buka sesi pertanyaan, atau mulai dari Mas Irsan dulu sebagai, atau ada pendalaman sebagai jurnalis, nanti kita selebihnya nanti akan mendiskusikan. Jadi adakah? Nggak usah. Ya, terima kasih Bang Timer kesempatannya. Pertama mungkin terkait komitmen Uni Eropa ya, karena kami di Tempo sudah berulang kali, malah sudah pernah mewawancara langsung Kepala Uni Eropa yang untuk Indonesia terkait komitmen mereka untuk mereka membuat sendiri regulasi. Berarti komitmen ini apakah ini implementatif untuk negara-negara dengan keanekaragaman hayati seperti Indonesia? Ini kenapa mereka malah tarik ulur dan sebagainya? Ini mungkin yang perlu diperkuat lagi, karena berharap dengan regulasi nasional. Tadi Bang Timur juga udah ngomong soal ketemu dengan timnya Bolaksmi dan sebagainya. Ternyata memang nggak ada
hal yang signifikan. Malah terakhir kami di Tempo nulis terkait yang hutan hujan tropis warisan yang UNESCO yang di Lampung Barat, itu malah ingin dikeluarkan dengan dalih bahwa sudah bukan hutan alam, sudah jadi kebun kopi dan sebagainya untuk kepentingan geotermal. Ini kan agak perspektifnya agak nyimpang. Kenapa nggak dipulihkan? Kenapa dikeluarkan dari status dengan diturunkan statusnya jadi hanya pakai regulasi nasional masuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan? Berarti dengan undang-undang Minerba yang sebelumnya ada, itu tambang yang pura-pura hijau kayak panas bumi itu bisa masuk ke dalam. Hal-hal yang kayak gini kalau tidak ada sorotan global dan tidak ada intervensi dari dunia internasional untuk alam Indonesia, hutan kita, ya berharap dari regulasi nasional pasca rezim Undang-Undang Cipta Kerja, menurutku 5-10 tahun mungkin ya kita tinggal melihat banyak bolong-bolong kalau dari atas. Gitu aja mungkin Bang Timer, dari sekedar untuk pemantik dan mungkin bisa sambil mendengar pemaparan dari teman-teman yang lain juga. Ada Aman? Ada yang lain atau masih di baru habis itu? Iya, sebetulnya kehadiran regulasi ini juga tentu pada awalnya kabar sejuk gitu ya pada tahun 2023 lalu gitu, bahwa sudah ada komitmen dari negara maju untuk membatasi produk-produk yang masuk ke dalam wilayahnya yang bersumber dari lahan deforestasi. Sebab permintaan market ini kan cukup besar gitu ya akan produk-produk yang bebas deforestasi. Tapi kita juga ngelihat gak ada tindakan yang real juga dari negara-negara market gitu ya untuk menekan deforestasi ini. Permintaan mereka akan produk bersih itu tinggi, tapi actionnya juga tidak ada. Makanya saat regulasi ini keluar, bisa jadi angin segar juga buat kita gitu. Yang kemudian tinggal kita memastikan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk membatasi produk yang diekspor bebas dari deforestasi. Bahkan melalui sistem yang ada di kementerian juga tanpa perlu bersusah payah lagi gitu ya, cukup melalui RPPBI kita sudah bisa lihat gitu, identifikasi sumber-sumber kayu yang diterima oleh industri ini apakah berasal dari deforestasi atau enggak. Dan itu juga yang kita pada saat ketemu Dirjen sudah kita sampaikan gitu ya kepada mereka gitu. Namun memang ya selain EUDR-nya juga sekarang mengalami intervensi tinggi gitu ya, akan penundaan gitu, walaupun sebenarnya kalau di 20 Oktober lalu kemarin tepatnya beberapa perusahaan besar seperti Nestle dan lain-lain sudah menyurati ya ke European Union untuk segera mengesahkan EUDR ini dan tanpa menunda lagi gitu, karena beberapa market besar juga sudah siap sebetulnya. Nah ini juga yang kita tunggu, artinya ketika pelaku usaha sudah siap ya bagi saya juga nggak ada alasan gitu untuk negara untuk tidak melaksanakan kan, karena yang terimplikasi kan sebetulnya pelaku usaha dalam hal ini, tapi pelaku usaha juga sudah banyak yang siap. Mungkin itu respon awal Pak. Nambahin, ada dua, satu kayu selama ini dalam konteks EUDR itu selalu dianggap komoditas yang paling bagus soal pemenuhan ke EUDR-nya, golden standard, wah semua pokoknya tiru SPLK gitu. Sementara sekarang kita menunjukkan nih bahwa kayu pun ternyata enggak. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa PR kita sebagai Indonesia sangat besar, karena dan ini semua legal. Yang jadi soal kita adalah sistem legal kita nih yang jadi soal nih. Legal kita yang kita buka membuat semua seolah-olah buruk. Dan yang kedua,
Ini yang kami data ini adalah sebagian kecil dari kayu Indonesia yang ke Eropa. Jadi kalau Indonesia membiarkan kayu-kayu buruk ini mencemari kayu-kayu lainnya, justru kita sedang membunuh industri kayu Indonesia karena nanti satu ketika akan tidak diterima Eropa. Jadi poin-poin ini sebenarnya yang perlu kita juga yakinkan kepada otoritas kita bahwa udahlah, yang rusak-rusak, yang kotor-kotor ini cuma dikit. Udah selesaikan aja agar kita dapat yang premiumnya gitu. Nah, ini mungkin nanti poin-poin yang perlu kita dorong dan kita terus suarakan agar gimana pun industri kayu kita perlu kita selamatkan. Jangan sampai yang sebagian besar rusak hanya oleh sekelompok kecil yang kotor gitu. Saya pikir itu ada Mas Iksan ada tambahan atau kita oke ada? Kayaknya Daniel udah gak sabar kayaknya. Tekan lama dulu. Oke, makasih. Kenalkan, saya Daniel dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK. Kami mengapresiasi laporan Bang Timer, teman-teman Auriga dan Artsite gitu ya, mengekspos rantai pasokan kayu dari Kalimantan dan terhubung ke pasar Eropa. Nah, problem sistemik kita di sistem tata usaha kayu, khususnya SWLK itu Bang, itu masih dibangun berdasarkan basis kesamaan input dan output gitu, atau bisa disebut mass balance ya, belum memisahkan antara kayu bebas deforestasi dan kayu yang berasal dari sumber yang lestari gitu. Artinya kalau memang UDR itu serius mencermati problem deforestasi, terutama produk-produk kayu yang masuk ke pasar mereka, mestinya SVLK itu bisa diuji kredibilitasnya karena dia tidak memisahkan antara kayu yang hasil deforestasi dan juga kayu yang berasal dari sumber yang lestari begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, political person expose-nya di TRH ini punya power politik yang cukup besar hari ini gitu. Kenapa nggak diekspos Bang? Gitu. Oh, orang pertama di negara ini gitu. Iya, TRH ini. Pak Praroro nih. punya itu penting juga untuk menyentil YBS begitu ya, karena memang bahkan di TRH sendiri aku yakin teman-teman Auriga juga mencermati proses deklasifikasi kawasan lindung di dalam konsesinya yang itu notabene memang dialokasikan untuk melindungi itu tadi ekosistem penting yang ada di dalam konsesi tersebut gitu. Itu 3 kali diubah oleh PT TRH gitu, dengan sangat mudah bahkan. Itu yang notabene benar-benar kawasan lindung, apalagi kawasan yang masuk dalam areal kerjanya atau RKT begitu. Artinya memang konsesi hari ini punya fleksibilitas yang cukup tinggi untuk melakukan berbagai proses degradasi di lahan areal kerjanya. Bahkan yang di dalam konsesinya itu punya aturan khusus bahkan yang mengikat seperti PIP gitu. Banyak yang mereka tabrak dan itu praktik-praktik itu masih terjadi sampai sekarang. Nah, kedepannya harapan kami dari JPIK bukan hanya 3 perusahaan ini, tapi ada ekspos dari seluruh konsesi industri kayu terutama gitu ya, yang terhubung ke pasar Eropa itu bisa dipublis itu. Jadi biar tahu tuh bahwa tidak ada produk decking, molding yang masuk ke Eropa itu clear dari deforestasi. Itu aja sih Bang. Makasih. Iya, untuk kemarin memang kita melakukan ini sebelum ada wacana penundaan ya. Kita kan melakukan ini sebelum wacana penundaan gitu, dengan harapan memang beberapa perusahaan awal ini bisa jadi case sebagai perusahaan-perusahaan yang perlu untuk ditinjau oleh Uni Eropa. Tapi sayang sekali ditunda, tapi ini kabar ini tetap kami beritakan gitu agar supaya bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa meskipun telah ada cut off date di atas 31 Desember, tapi masih ada perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi, yang artinya Uni Eropa harus bekerja keras gitu untuk memastikan bahwa, atau dalam proses due diligence-nya memastikan bahwa tidak ada lagi kayu deforestasi. Nah, untuk TRH, Bang Timar mungkin kewenangannya
Kenapa tidak disebut? Atau apakah mau dibuat sesi khusus 3 tahunan gitu ya? Silakan Bang Timar. Kalau TRH ada satu kajian sedang berjalan mengenai itu. Nah, mudah-mudahan akan keluar datanya. Di ruangan ini ada yang sudah senyum-senyum karena dia yang melakukan riset dan memang nama-nama besar muncul di sana gitu. Tapi apa yang terjadi di Tanjung Redep Hutani, biar nggak usah singkat-singkatan kita gitu. Apa yang terjadi di Tanjung Redep Hutani menurut saya adalah fenomena di mana memang kita disadari atau tidak sedang secara sistematis membuat hutan-hutan kita hilang tanpa terpantau. Karena tadi proses yang disebut Daniel itu adalah proses-proses yang dibolehkan oleh regulasi-regulasi yang baru sebenarnya. Sebelumnya nggak boleh begitu kan. Yang kedua juga konsep PBPH yang sekarang ini dan self approval yang tadinya kita bayangkan sebagai insentif bagi SPLK itu saat ini menjadi justru bumerang bagi hutan Indonesia. Karena dengan self approval, sementara pada saat yang sama pemerintah makin menutup informasi. Jadi informasi-informasi yang tadinya terbuka, mau RPBBI, mau RKT, bahkan termasuk batas kawasan, sekarang ini makin susah diakses. Jadi ini kombinasi yang secara sistemik membuat hutan kita makin rentan, dan menurut saya ini pekerjaan besar bagi kita untuk meyakinkan pemerintah agar lebih serius dan benar-benar melakukan perlindungan terhadap paling tidak hutan alam tersisa. Tadi seperti yang dibilang Mas Irsan tadi adalah bukannya yang dilakukan adalah justru menghilangkan World Heritage Site-nya, bukan kemudian memperbaiki yang udah di dalam agar lebih. Jadi yang kita khawatirkan sekarang ini memang praktek-praktek yang secara sistemik seperti ini. Kita spesifik memang karena di lampiran bisa dibuka di web, ada kita sebut 65 perusahaan itu yang itu spesifik 2024 saja gitu. Jadi kita sekarang dan dalam konteks ini kalau kita lihat data deforestasi sebelumnya kan Sumatera tuh yang paling tinggi deforestasinya. Beberapa tahun terakhir udah secara beruntun itu Kalimantan. Jadi Kalimantan bisa jadi tiba-tiba Borneo yang dulu zaman kita kecil kita bayangkan penuh dengan hutan rimba gitu. Saya nggak khawatir kita tidak menemukan lagi sebenarnya gitu. Dan kita lihat adalah seperti tadi TRHJ dianggap di Kalimantan Timur adalah konsesi yang masih cukup hijau gitu. Tapi kalau kita ke lapangan itu udah bolong-bolong sana sini, tambang batu bara sana sini, kebun-kebun sana sini dan seterusnya. Dan hampir semua kecuali Kalimantan Selatan, Kalimantan itu adalah raja deforestasi tahun lalu. Kita lihat tahun ini yang mudah-mudahan Januari akan kami rilis datanya. Sementara itu ada tambahan mengenai poin itu. Pertanyaan berikutnya kita masih ada Reza Satyabumi. Ini jagoan peta ini. Ya, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Reza dari Satyabumi di JS Satyabumi. Kalau saya bertanya jadi pertanyaan teknis nih, Bang. Teknis banget. Tapi ya intinya Satyabumi mengapresiasi atas terbitnya laporan ini. Kebetulan saya sendiri di Satyabumi melakukan identifikasi gitu ya terkait deforestasi UDR, tapi masih menggunakan data-data yang terbuka seperti Hansen, RAD dan lain sebagainya. Nah, Auriga kan yang saya ketahui itu memiliki
data-data terkait dengan deforestasi. Contohnya deforestasi Origa 2023-2024. Nah, sedikit ingin membuka metodologi ini sebenarnya deforestasinya menggunakan data apa? Apakah dia mengidentifikasi baru dengan cara apa gitu, atau menggunakan data deforestasi Origa yang sebelumnya yang sudah dirilis? Dan juga secara kalau kita melihat deforestasi itu lokasi forestnya itu sendiri, apakah itu di lokasi-lokasi misalnya tutupan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau justru seperti primer, sekunder dan sebagainya yang ada di dalam konsesi, ataupun misalnya Origa di sini melakukan definisi hutan, pendekatan hutan itu sendiri, contohnya seperti di Mabiomas atau laporan lain dan sebagainya. Nanti teknis mungkin teman-teman bisa membuka. Terima kasih. Kalau friend ya, nanti kalau friend itu teknis. Tapi kalau untuk tutupan hutan kita tetap ya kita nggak terbatas pada primer sekunder, intinya once dia hutan membentuk iklim mikro, nah itu kita definisikan sebagai hutan gitu, intinya hutan alam. Untuk spesifik data mungkin Mbak Anggun boleh bantu Mbak Anggun. Terima kasih Bang Reza pertanyaannya. Mungkin untuk teknisnya secara singkatnya seperti ini. Kan kita butuh data dari tahun 2021 hingga 2025 kemarin kita analisis. Jadi untuk per tahun itu memang kita mengambil dari data-data yang istilahnya kita kompilasi lah. Nggak cuma dari satu data aja karena memang keterbatasan produksi dari data sekunder misalnya. Nah, jadi untuk tahun 2001 hingga 2023 kita mengambil tree loss dari Hansen, yang kemudian itu di awal kita kan ambil dari semua tahun dari 2001 hingga 2023. Jadi kita itu proses tree loss-nya itu dan kita overlay dengan tutupan hutan KLHK di tahun 2020. Jadi untuk tahun 2021 hingga 2023 tutupan hutannya kita ambil dari KLHK, primer dan sekundernya. Nah, lalu untuk 2024 karena kita sudah merilis study saat itu, kita pakai data study. Nah, kemudian untuk tahun 2025 karena belum ada data yang produksi karena masih berjalan juga tahunnya, itu salah satu teman kami di tim data melakukan analisis dengan menggunakan deep learning. Namun kita menggunakan data GLAD bulanan. Nah, jadi itu kita trajektori dan kita gunakan analisis deep learning namanya image segmentation, unit image segmentation. Dan tutupan hutannya itu kita menggunakan tutupan hutan Mabiomas. Gitu. Jadi kita kompilasi semuanya dan bagian-bagian overlapping itu agar tidak double counting kita hilangin gitu, kita bersihkan. Jadi gitu kira-kira teknisnya Bu, untuk deforestasi. Terima kasih. Ya, tapi intinya gini sebenarnya aja. Kalau kajian ini tidak berangkat dari sana duluan sebenarnya. Kajian ini justru berangkat dari data. Jadi kira-kira gini runutannya. Kita tahu data pengapalan, kita tahu ekspor impor, kita punya akses ke data itu. Somehow Auriga punya akses data itu. Kita jadi tahu siapa di Eropa yang beli kayu dari Indonesia. Itu satu. Dari situ kemudian kita trace seterusnya sampai ke konsesi. Artinya kita tahu konsesi-konsesi yang berhubungan dengan si penjual ke Eropa tadi. Itu satu. Yang kedua, di RPBI sebenarnya sudah ada sumber bahan baku dari land clearing atau dari bukan. Jadi kita define betul-betul, kita hanya ambil 65 tadi yang land clearing gitu. Jadi itu mengkonfirmasi kan sebenarnya. Nah, lalu kemudian di konsesi-konsesi itu baru kita cek data deforestasinya. Penghitungan teknisnya untuk menghitung berapa luas yang disebut Anggun tadi. Tapi kita menggunakan kalau Citra juga kita pakai Lansa, kita pakai Sentinel dan seterusnya. Jadi memang
basis tutupan hutan yang kita pakai adalah basis tutupan hutannya biomas. Karena kita udah cukup yakin dengan data tutupan hutan alamnya biomas. Berbeda dengan tutupan hutannya pemerintah. Nanti diskusi mengenai itu, studi 2025 yang akan rilis Januari ini mudah-mudahan ada diskusi mengenainya. Nah, tapi kami tidak menggunakan terminologi primer maupun sekunder. Ini kita membedakan, kita pakai terminologi hutan alam. Jadi semua tumbuhan yang tumbuh secara alami dan membentuk formasi alami gitu ya, itu kita sebut sebagai hutan alam. Jadi kita cuma bedain hutan alam, hutan tanaman. Hutan tanaman simpel sekali kan, akasia, eukaliptus. Pokoknya yang ditanam manusia itu hutan tanaman. Yang tumbuh secara alam itu hutan alam. Nah, kehilangan hutan alam ini yang kita hitung. Dan pada titik ini kan kayunya adalah kayu-kayu yang besar, bukan kayu-kayu yang kecil. Sehingga kemudian deforestasi di sana pun adalah oleh praktek yang memang menghilangkan tutupan hutan alam dengan kayu-kayu yang berdiameter cukup besar. Ada satu contoh misalnya, kami ketemu dengan karena ketemu dengan banyak pemilik perusahaan ini yang mau bertemu atau meminta ketemu kami. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa iya, kami yang punya konsesi, tapi yang mengoperasikan orang lain untuk land clearing, sebutnya joint operation, GO. Nah, daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang GO sebenarnya, joint operation, sebagian besar, bukan semua. Jadi terutama yang kebun kayu itu joint operation, yang sawit bisa jadi enggak. Nah, saya sih tidak perlu kita tidak perlu soal sangat teknis seperti yang dijelaskan Anggun tadi. Tapi untuk menghitung berapa luas memang kita pakai. Ada lagi? Ada 2 WR. Silakan. Tambahan untuk tadi kan baru PNBP kemudian SIPUH. Sebenarnya integrasi seluruh data ketertelusuran berkaitan dengan penerbitan flagti license itu sekarang ada di SIL, Bang. Ada SK Edaran Nomor 4 2024 dari PHL gitu ya, bahwa seluruh data geolokasi harus diupload oleh pemegang izin gitu. Dan semua data-data ketertelusuran itu udah diintegrasiin ke SIL. Masalahnya di SIL itu tadi dia kayaknya user itu udah mulai dibatasi jangkauan akses informasi yang dia bisa akses di dalam platform tersebut gitu. Kayak misalkan data ekspor udah nggak bisa akses gitu ya. Apalagi sekarang ada ditambah data baru, data ketertelusuran. Artinya dari setiap konsesi, dari setiap titik rantai pasokan sebenarnya udah tercapture secara utuh sebenarnya. Kalau RPBBI kan baru satu titik ke belakang ya, dari konsesi, dari industri primer sumbernya dari mana gitu, dari industri sekunder sumbernya dari mana gitu. Nah di SIL itu udah terintegrasi sebenarnya. Dan juga kemungkinan nanti juga diintegrasikan ke satu data PHL itu, cuman hingga hari ini sumber tracking bahan baku itu masih nggak ada isinya di sistem gitu. Artinya memang sistem yang mereka bangun untuk comply ke UDR udah sejauh itu sebenarnya. Untuk kayu ya, tata usahanya sudah cukup bagus, tapi balik lagi itu absen dari pengawasan publik gitu. Prosesnya itu yang coba ke depan harus kita press tuh. Bagaimana akses data informasi ketertelusuran bahan baku kemanapun tujuan pasarnya, apalagi untuk comply ke UDR itu harus terbuka untuk publik. Paling itu bahan tambahnya. Makasih. Makasih Daniel. Itu dia poinnya. Poin kita adalah bahwa sebenarnya yang tadi disampaikan Hilman, kita secara sengaja menggunakan data yang pemerintah ya justru yang paling sederhana. Artinya adalah gini, seringkali kan yang terjadi di kita kalau ada sesuatu seolah-olah harus bangun baru yang lebih kompleks gitu, yang lebih ribet. Kadang-kadang bahkan terjadi dulu kita ingat betul korupsi di kejaksaan, jawabannya adalah tambah anggaran di kejaksaan. Seolah-olah kita selalu begitu nih. Kami sedang mengatakan bahwa kita nggak perlu begitu kok, yang sekarang aja bisa gitu. Kalau memang niat menghentikan deforestasi, RPBBI cukup gitu, nggak usah. Kita tahu bahwa ketertelusuran segala macam, tapi kalau memang niatnya
Cuma sederhana saja tuh. Termasuk nanti siluk yang baru. Pertanyaan kita adalah pernah nggak dianalisis datanya? Nah itu kan yang luput sebenarnya. Satu, pernah nggak dianalisis? Dijadikan nggak itu menjadi semacam alert, semacam trigger alert yang men-trigger alert sehingga kemudian ada audit misalnya. Itu kan yang kita nggak tahu. Di samping tadi informasinya makin tertutup buat publik. Jadi apa yang sedang kami tunjukkan ini sebenarnya adalah bahwa lagi-lagi nggak perlu investasi macam-macam, data yang ada aja udah kita analisis. Pemerintah buka aja. Nah persoalannya kan gini, persoalannya lah mengharapkan pemerintah saja. Kita harus ngakuin pemerintah udah gagal berkali-kali. Mengharapkan pemerintah saja, apalagi nanti sistem ini makin tertutup, itu sama dengan kita jatuh menjadi keledai yang jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Pemerintah kita lah gagal gitu. Satu-satunya cara adalah membuka ruang partisipasi publik. Kalau itu nggak dilakukan, kita sebenarnya sedang secara sistematis menghilangkan hutan kita, karena ini sekarang adalah ada sekitar 6 juta hektar habitat orangutan di dalam konsesi. Nah, apakah kita memang ini? Poinnya adalah itu kan. Poinnya adalah bagaimana sistemnya dipakai, bagaimana sistemnya bisa diakses ke publik, atau paling enggak didefine data-data mana yang bisa dibuka publik sehingga publik punya akses. Itu kan yang nggak ada. Di SIL sama sekali nggak sama sekali sejauh yang saya tahu tidak dibuka ruangnya sama sekali ke publik. Begitu? Begitu. Jadi dievaluasi aja izin KTI yang masih punya hutan alam itu keluarin deh hutan alamnya untuk jadi bagian areal kerjanya gitu. Persis yang kita takutkan adalah bahwa ini izin-izin konversi kan. Ada satu perusahaan, ada satu perusahaan yang kami temuin. Bukan kami temuin, dia minta ketemu pemiliknya dan sekaligus direkturnya. Dia bilang, Pak Manurung, karena dia ketemunya dengan saya dengan beberapa tim, saya mau berhenti kok. Saya nggak mau juga tebang hutan alamnya. Cuman kalau nggak saya tebang, izin saya dicabut. Saya mau gimana? Saya udah minta kok. Saya udah bilang ke gubernur dan Kapolda, dia bilang gitu saat itu, bahwa saya berhenti aja. Tapi Kapolda dan Bupati, enggak gubernur Bupati, Kapolda dan Bupatinya bilang jangan. Jadi justru pengusahanya sendiri banyak sebenarnya yang mau maju gitu. Ya, tapi ya tadi atau di kebun sawit, kalau hutan alam dibiarkan di kebun sawit, di izin sawit, dianggap menelantarkan kan. Karena menelantarkan maka boleh dicabut. Di HTI dianggap nggak perform melakukan RKT. Kan ini hutan tanaman nih sekarang ini. Ini rata-rata hutan tanaman dan kebun sawit. Yang di Kalimantan Timur Indosubur Sukses Makmur itu HTI. Dia mau tuh, dia sejauh yang saya tahu ISM itu berkali-kali nanya tuh, gimana kami berkontak dengan FSC. Tapi dibantu ya kami kalau nanti kami mengatakan begitu tuh, nggak formal sih, pertemuan terbatas gitu. Jadi mari kita sama-sama mendorong agar pemerintah kita ini pro yang baik-baik gitu. Jangan merusak yang baik-baik hanya oleh segelintir yang buruk gitu. Oke? Kayaknya saya mau ke WF dulu nih. Ya, selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan saya Adit dari WWF. Tadi sudah dilihat highlight overview-nya dari Bang Timer, Hilman dan kawan-kawan itu, bahwa iya ini adalah problem sistemik. Terkait kemarin yang langkah yang dilakukan, ya kami apresiasi juga. Ternyata rekan-rekan sudah approach langsung ke PHL dan saya bisa membayangkan jawabannya adalah normatif ya Bang. Nah, terkait itu kan dari sisi regulator pemerintah.
Nah, dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman, ini saya screening cepat aja di salah satu websitenya CIFP. Jadi ada beberapa kebijakan yang rasanya sudah mereka publikasi, tapi rasanya kontradiktif juga. Nah, apakah teman-teman juga sekiranya akan melakukan approach ke para pihak, utamanya nama-nama yang tersebut di dalam presentasi ini? Di IFP ini ada kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan kebijakan lingkungannya. Mereka state sendiri bahwa akan melindungi HCV, termasuk melindungi habitat orang hutan. Nah, ini kan sebetulnya temuan yang menarik nih, kontradiktif. Ya di due diligence aja sama mereka. Apakah ini sebatas untuk lip service atau memang apakah karena ketidaktahuan atau tidak mau tahu, makanya babat sebegitunya. Dan kita cukup tahu juga bahwa industri kehutanan, utamanya di hutan tanaman maupun selective logging di Indonesia itu relatif tertutup rapat gitu ya. Mau nengok informasinya itu agak sulit. Misal sebagai contoh TRH gitu, bahkan nggak punya website resmi. Jadi untuk partisipasi publik dan lain sebagainya itu agak sulit. Nah, kan aku bayangkan apakah rekan-rekan di Auringa ataupun JPIC dan kawan-kawan lainnya nanti akan mendorong bagaimana kalaulah dari regulasi tadi sudah disampaikan banyak informasi yang dikecualikan, sekarang kita mendorong juga dari sisi asosiasi, misal APHI dan lain sebagainya, untuk mewajibkan si anggota-anggotanya maupun perusahaan yang ada di perusahaan kayu di Indonesia untuk ya secara aktif, kalaupun tidak memiliki website sendiri, punya website bersama yang untuk melihat komitmen keberlanjutannya gitu loh. Jadi nggak lagi kita ngelihat case by case, tapi kita bisa dapat helikopter view-nya. Kalaupun nanti case by case, ya rasanya rekan-rekan lah yang lebih paham untuk melakukan investigasi di lapangan. Paling itu dulu dari saya, Bang. Sebelum laporan ini dirilis, kami sudah menyurati ya ke perusahaan-perusahaan ini mengenai temuan-temuannya ya. Tidak hanya perusahaan yang memiliki konsesi, tapi juga termasuk industri dan yang mengimpor kayu di Uni Eropa. Terkait itu ya banyak ya ada beberapa perusahaan yang menyangkal, yang banyak sebetulnya bukan ada, sebagian besar menyangkal memang terkait dengan temuan ini, tapi ada juga yang mungkin ngobrol informal gitu ya, mengakui gitu tentang kejadiannya, tapi mungkin dijawab dalam formalnya cukup normatif gitu. Tapi yang menarik itu di Korindo sebetulnya. Korindo setelah kita surati, kami jelaskan ISM itu siapa, kemudian kenapa dia menjadi perhatian NGO, ada apa di konsesinya, kenapa pembukaannya berdampak buruk. Korindo merespon surat kami dengan pernyataan publik yang memutuskan untuk tidak lagi membeli kayu dari Indosubur Sukses Makmur ya. Nah, ini yang sebetulnya walaupun ada 5 yang melakukan hanya 1, tapi alhamdulillah gitu ya. Besok kita kerja lagi, artinya kerja kita belum selesai, tapi artinya ada sinyal baik gitu dari industri sekarang gitu ya, melihat ada respon yang baik dari MIL, dari industri, kemudian dari perusahaan Uni Eropa juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu sumbernya dari mana. Ada satu perusahaan yang sebetulnya unik karena mereka itu mendapatkan titik geolokasi yang spesifik dari trader ya, dari trader kemudian ke perusahaan pengimpor yang mendapatkan kayunya. Perusahaan kayu ini mendapatkan detail geolokasi kayu ini dari mana gitu. Kalau kita cek sederhana aja, misalnya pakai Google Maps, agak ala-ala peneliti dikit pakai Avenza misalnya gitu, pakai GE misalnya gitu ya. Tapi publik normal umum aja gitu ya pakai Google Maps, kalau kita cek itu memang dia langsung menuju ke lokasi yang terdeforestasi gitu. Nah,
pengetahuan ini yang mungkin di mereka tidak ada, makanya kita juga perlu untuk bisa engage dengan perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Toh kita melihat ada willingness dari sebagian gitu, bahkan perusahaan besar sekelas Nestle yang bisa jadi sumbernya macam-macam gitu dari mana aja. Kemarin justru bersurat ke Uni Eropa untuk menekan supaya ini tidak lagi ditunda. Itu tambahan Bang Timur. Ya, klarifikasi dikit, yang menyangkal itu sebenarnya adalah di industrinya, bukan di konsesi. Jadi yang menyangkalnya adalah menyangkal bahwa mereka beli kayu deforestasi. Tapi di konsesinya tidak menyangkal, dan konsesinya berdalih bahwa yang kami lakukan legal. Kami melakukannya sesuai izin, gitu. Jadi itu. Nah, khusus ya tadi Korindo menurut saya itu layak kita di websitenya juga bisa dicek aja, nanti cari aja Korindo Auriga Indosubur gitu, langsung akan muncul surat Auriga ke mereka, dan di situ responnya jelas bahwa mereka langsung membatalkan kontrak dengan penyedia kayu ke ini. Jadi Korindo langsung membatalkan kontraknya, artinya adalah ada respon positif. Nah, yang kedua mengenai IFP, Industrial Forest Plantation, agak unik memang perusahaan ini, karena sebelumnya kami sudah sekitar 2-3 tahun lalu kami merilis laporan berjudul Pulping Borneo, itu mengenai salah satunya IFP dan hubungannya kepada satu pabrik pulp raksasa yang baru dibangun atau baru beroperasi di Kalimantan Utara. Kami mendengarai di laporan itu bahwa perusahaan ini terhubung dengan paling nggak Tanoto Group lah sebutnya gitu. Mungkin bukan RGE karena RGE menyangkal, tapi kita melihat keterhubungannya gitu. Begitu kami rilis, dia deforestasinya cenderung berhenti. Tapi kelihatannya belakangan ini, yang Gun ya, belakangan ini kayaknya IFP deforestasinya agak naik lagi pelan-pelan gitu ya. Jadi kelihatannya memang perlu mata yang selalu memantau. Karena barangkali mereka menganggap kita udah lupa gitu, habis lagi gitu. Jadi itu, nah pertanyaan Adit mengenai apakah Auriga dan atau Earthside akan sebutlah mengapproach perusahaannya, saya pikir kami tidak akan melakukan itu. Jadi posisi kami adalah, karena kami tidak mau kami menjadi setan sekaligus menjadi malaikat, tapi kami berharap pihak lain yang mendampingi. Beberapa perusahaan ini juga meminta tuh, tapi enggak, kita bilang kami hanya menyampaikan, kami berharap nanti kalau diperlukan kami bisa merekomendasikan siapa yang akan menemani perusahaan Bapak untuk melakukan perbaikan. Karena kami tidak mau kami dari hulu ke hilir, karena itu bisa jadi kami yang salah justru gitu. Nah, posisi kami adalah watchdog gitu ya. Jadi tapi kami tidak mengatakan bahwa kami tidak berkomunikasi ke mereka. Enggak, kami komunikasi. Tapi untuk seperti yang dilakukan dulu kepada APP gitu, ada satu ya ber-MOU segala macam ke Auriga dan Earthside tidak di genre yang itu. Tapi kami menyampaikan temuan, kami menyampaikan menyuratin gitu. Jadi tetap komunikasinya dibangun, cuman tidak sampai sejauh berkolaborasi dengan mereka untuk atas nama memperbaiki mereka gitu. Dan kepada semua perusahaan ini begitu juga gitu. Ada pertanyaan lagi atau sebelum dari Malik, mana awal kita nih? Terima teleponnya Pablo. Pablo apa Kuan? Ketahuan Pablo. Selamat sore kawan-kawan, perkenalkan saya Pablo dari tim WWF juga. Kalau Mas Adit itu megang hulu, saya memang lebih banyak di hilir. Sebenarnya kalau dari saya sih cuman penasaran aja untuk perusahaan-perusahaan pembeli ya, buyers di Eropanya, misalnya Selten, Impan dan Pepco ini beberapa kalau yang saya lihat kan memang hardwood, plywood ya, kebanyakan.
yang kita pantau, terutama untuk, aku kurang tahu kalau misalnya untuk di pasar Eropa, tapi juga ada kecenderungan baru yang bisa jadi sumber deforestasi adalah wood pellet untuk transisi energi. Terutama pasar-pasar yang besar adalah Korea Selatan dan Jepang yang memang itu masuk ke dilegalkan dalam transisi energi mereka. Aku nggak tahu apakah itu ada terlibat dengan laporan ini atau mungkin Auriga sudah pernah ada untuk laporan-laporan lainnya. Untuk industri energi ini yang memang bersumber dari kayu juga, sejauh mana sih teman-teman sudah bisa melakukan sedikit pemetaan soal itu, karena mungkin terutama untuk pasar-pasar Asia Timur ini memang target-target keberlanjutan mereka memang menyasarnya justru ke arah sana. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, untuk ekspor wood pellet kita tidak masuk dalam ini ya, karena di sini kita fokus di kayu log, kayu bulat yang diterima oleh industri, kemudian industri memasok untuk kebutuhan tadi plywood dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks wood pellet, Auriga sudah beberapa kali ya fokus di sana. Kita ada laporan unheeded warnings yang menyebutkan bahwa sumber biomasa dari sumber energi dari wood pellets berpotensi menghancurkan sekian ratus ribu hektar hutan. Itu kita bersama Earth Insight ya Bang ya. Dan juga di pertengahan tahun ini kemarin juga kami melakukan kunjungan ke Korea dan Jepang ya. Untuk Korea nanti Bang Timar bisa cerita atau Cecil bisa cerita. Untuk Jepang kita ke Jepang karena kami melihat ada sumber wood pellet dari salah satu konsesi di Gorontalo yang mengirim atau mengekspor wood pelletnya ke salah satu perusahaan di Jepang. Di Jepang juga kita bertemu dengan beberapa stakeholders termasuk dari parlemen, kemudian juga perusahaannya Hanwha tidak menolak bahwa mereka ada bagian di salah satu industri di Gorontalo, dan ya responnya cukup normatif, tapi pada intinya mereka tidak menolak ya, bahwa mereka tidak menafikan bahwa memang ada peran Hanwha di industri wood pellet di Gorontalo. Respon yang cukup baik juga datang dari parlemen Jepang yang mungkin mereka akan tindak lanjuti terkait dengan biomasa dari kayu. Mungkin itu Bang Timar ada tambahan atau Cecil? Ya, mengenai wood pellet, kami sudah ke Korea Selatan, juga ke Jepang, dan tadi Hilman setelah kami merilis satu report berjudul Unheeded Warning, dan itu cukup paling nggak di Korea ya, di Korea laporan itu kemudian membuat parlemennya mengajukan satu undang-undang baru. Saat ini sedang dalam pembahasan semacam EUTR, European Timber Regulation. Mereka nyebutnya Timber Use Bill. Mereka menanti juga surat semacam dukungan dari kita gitu untuk bill ini, undang-undang ini. Harapan mereka justru sama dengan EUTR, Timber Use Bill ini akan menjadi batu loncatan menuju Korea, South Korea DR. Jadi UDR-nya Korea Selatan. Jadi pas di Korea kami ketemu juga dengan anggota parlemen yang mendorong ini. Kebetulan juga pada saat kami ke Korea sedang pemilu presiden saat itu, dan dimenangkan oleh partainya si pengusul ini. Jadi the ruling sekarang inilah, the ruling political party dan presidensi di South Korea itu yang mengusulkan. Jadi kuat sekali.
mengenai arus ini. Cuman memang di Korea Selatan ada juga semacam penentangan dari industri dan Kementerian Kehutanan sana gitu. Kalau sana bukan kementerian, kayak Dirjen Kehutanan. Intinya adalah kemudian mereka mengusulkan, bukan mereka menolak deforestasi. Jadi di negara-negara Korea dan Korea Selatan dan Jepang kami menangkap betul bahwa deforestasi itu sudah aib bagi mereka. Jadi kerasa betul bahwa kalau kita menghubungkan seseorang dengan deforestasi, mereka itu udah kayak merasa berdosa gitu. Nah, cuman memang lagi-lagi ini legal, ini negara gitu. Jadi mereka pihak industri dan pihak Dirjen Kehutanan justru mengusulkan yang diatur, yang ditolak adalah yang illegal deforestation. Nah, itu yang membuat kita berbeda. Karena yang kita tunjukkan ini justru legal deforestation semua. Jadi kita sedang membangun komunikasi dengan teman-teman di sana, dengan SFOC yang jadi NGO-nya Solution for Our Climate. Mereka barusan merilis film setelah kami ajak ke Gorontalo, karena di Gorontalo tempat sekarang ground zero untuk wood pellet deforestasi gitu, dan sama-sama teman Jepang juga. Jadi intinya di sana bersambut. Dan saat ini yang menjadi soal adalah menurut saya, kan kita bisa, kalau Auriga pernah bikin pola, kalau Adit atau Reza masih ingat, kita bikin melihat sesudah pabrik sawit berdiri, deforestasinya seperti apa dengan dibandingkan sebelumnya. Jadi justru deforestasi sudah pabriknya berdiri itu melonjak. Nah, itu yang terjadi juga dengan wood pellet, itu juga terjadi dengan smelter sebenarnya. Nah, yang menjadi soal sekarang ini adalah di Gorontalo yang sekecil itu saat ini ada 2 pabrik wood pellet dan ada paling enggak sekitar 5 konsesi untuk wood pellet, dan ada pengajuan paling enggak 2 lagi di Gorontalo loh, yang kecil itu. Nah, ini menjadi soal nih. Begitu pabriknya berdiri, terus dari mana dia sumbernya? Sementara sekitarnya hutan gitu. Nah, satu lagi di Kalimantan Timur. Nah, ini menurut kami ini jadi yang harus kita waspadai sesudah. Tapi dalam konteks ini mereka tidak ada pasarnya ke Eropa. Pasarnya memang hampir 100% itu Jepang dan Korea Selatan. Jadi arahnya memang agak berbeda, dan kebetulan mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Pada Desember ini kami akan bikin event dengan teman-teman di Jepang untuk melihat bagaimana flow kayu dan produk kayu Indonesia Jepang agar terhindar dari deforestasi. Jadi kolaborasi yang lintas negara kita sesama penduduk sudah kita lakukan nih. Tinggal kita berharap pemerintah dan pebisnis melakukan yang sebanding lah. Begitu Mas Pablo. Ada tambahan lain? Kalau dari sisi waktu kita udah lewat 13 menit. Oh, Pak wartawan. Bukan. Oh iya. Dari tadi sebenarnya saya bingung Bang dengan penjelasan, karena terlalu teknis ya. Bagaimana membaca dokumen publik yang dipakai untuk menjadi lead untuk melihat bahwa terjadi deforestasi di sini, dibawa ke pasar Eropa. Tadi ditunjukkan di ini. Aku sebenarnya tanyanya soal teknis sih, karena tadi disebut bagi masyarakat awam seharusnya bisa melihat. Ada 2 hal. Satu, dokumen ini gimana sih cara melihatnya gitu. Satu. Yang kedua, tadi disebutkan menunjukkan titik koordinat. Satu perusahaan itu menunjukkan titik koordinat dari mana asal kayunya gitu. Bisa disebutkan secara langsung nggak sih, karena kan udah ada konfirmasi dan lain sebagainya gitu, supaya kita tahu gambarannya seperti apa gitu. Karena kalau dari penjelasan tadi kayaknya buset terlalu jelimet gitu. Seolah kami sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi. Padahal saya baru lulusan. Nggak dapat ijazah saya. Silakan Mas. Dapat ijazah. Man, yang ijazah asli. Kehutanan. Oh iya. Alhamdulillah ada ijazahnya. Kalau
Kalau yang dia sampai titik koordinat itu sebetulnya dari traders ya, dokumennya traders yang dia mengirim dari Indonesia ke Uni Eropanya gitu. Tapi kalau di Indonesianya di RPBBI sebetulnya kita ada satu dokumen namanya RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku industri. Nah di sini kita bisa lihat sebetulnya di atas ini kan dia dibagi klasifikasi ya. Jadi ini kayu dari hutan alam dan ini kayu dari hutan tanaman. Jadi kalau dia kayu hutan alam ya otomatis dia log yang memang langsung tebang dari hutan alam. Tapi di sebelah sini dia menyatakan sumbernya, apakah dia dari dulu namanya UPHHK-HA hutan alam atau IPK atau sumber lain limbah. Nah di bagian sini dia menyebutkan. Nah kami tidak memasukkan UPHK-HA atau selective logging sebagai kayu deforestasi karena dia selective logging. Atau di umurmu HPH namanya. HPH, betul. Generasi saya UPHK-HA. Oh iya. Betul. Sekarang PBPH. Oh, saya rejim PBPH. Saya rejim PBPH. Nah, di bagian sini dia jelas. Oh, kalau di sini kan ini kayu carryover ya, kayu carryover yang dari tahun sebelumnya. Jadi ada kayu carryover dari tahun sebelumnya, kemudian ini dari hutan alam, kemudian nanti di sini di bagian sini ada sumber lain biasanya IPK atau yang lain-lain. Nah, baru di bawah sini dari pembukaan alam, pembukaan areal. Ya, betul, land clearing, areal pembukaan lahan gitu ya. Nah, LC, land clearing tapi ya. LC land clearing. Nah, di sini dia sumber limbah. Nah, kami hanya fokus pada data yang ini, yang bersumber dari land clearing. Dan kami juga tidak memasukkan karena biasanya di sini ada dari hutan tanaman ya, klasifikasi yang ini di bawah. Biasanya di sini nanti ada akasia atau eukaliptus yang dia dari HTI, dari hutan tanaman industri. Nah, jadi sebenarnya kita bisa langsung melihat gitu mana yang dia hasil pembukaan lahan gitu. Nah, biasanya ada di sini. Nah, lantas kalau dia sudah tertulis di sini ya maka dengan mudah kita bisa melihat mengecek gitu ya, analisis spasial melalui data sekunder pun cukup gitu untuk melihat dengan teknologi sekarang yang ada untuk melihat apakah betul terjadi pembukaan lahan secara masif atau tidak. Gitu Mas Aryo. Tapi persoalannya adalah data ini juga nggak terbuka ke publik. Kecuali saya sih mengusulkan bahwa Auriga kebetulan punya akses. Gimana? Ah, itu dia. Nah, menurut saya justru teman-teman jurnalis perlu sesekali bersurat ke kementerian minta data itu sebagai jurnalis. Sesekali ya, bisa jadi nanti berujung uji akses, tapi bersurat saya coba minta untuk kemudian mengetes apakah ini dibuka atau enggak. Karena ini kan kalau kami melihatnya adalah ini kan hutan negara kita, bukan hutannya si menteri, bukan hutan nenek moyangnya si pejabat A, tapi hutan nenek moyang kita bersama, artinya ini milik publik. Artinya ada ruang publik di sana mestinya. Nah, yang perlu kita cek adalah apakah itu dipenuhi. Nah, menurut saya justru menganjurkan teman-teman jurnalis untuk coba sesekali bersurat resmi meminta informasi ini. Coba Ketua Cicak. Oh iya, Ketua Cicak. Ada tambahan dari ini? Enggak, udah. Nanti yang lain di belakang. Jadi kita sekarang berharap Aji Jakarta akan bersurat gitu. Pandangannya ke sana, Pak. Makasih kawan-kawan sekalian. Demikian tadi kami berharap informasi-informasi seperti ini dan keterlibatan publik seperti ini akan berujung kepada tetap lestarinya alam kita, termasuk hutan kita, dan makin sejahteranya kehidupan kita untuk kita bersama. Dan akhirul kata, sebelumnya terima kasih kehadiran kolega sekalian. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.